Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nur Padilah dengan nomor NIM 21081040023. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan ilmu pengetahuan sosial untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua, hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Dan yang terakhir, tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Oke, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pengertian pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial merupakan bahan kajian yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang antara lain mencakup ilmu bumi atau geografi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yang dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, maksudnya itu, jadi dapat kita simpulkan ilmu pengetahuan sosial yaitu ilmu yang wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan baik tingkat dasar maupun menengah yang mencakup ilmu bumi atau geografi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik dalam kondisi sosial masyarakat. Lanjut, yang kedua, yaitu poin hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Nah, hakikat pendidikan ilmu pendidikan sosial sendiri adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Nah, sebagai makhluk sosial juga manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupannya manusia juga harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. Ilmu pendidikan sosial melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya dengan tantangannya dari lingkungan dekat maupun lingkungan yang jauh. Bagaimana keserasian hidup dengan lingkungannya baik dengan sesama manusia maupun lingkungan alamnya. Nah, bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah manusia dan lingkungannya sebagai hakikat pendidikan IPS. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu tujuan pendidikan IPS. Nah, tujuannya sendiri menurut Omar Hamalik tahun 1992 merumuskan tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, sikap hidup belajar. Yang ketiga, nilai-nilai sosial dan sikap. Dan yang keempat, keterampilan. Nah, IPS juga bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki atau inquiry untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa yang akan datang. Nah, sikap belajar tersebut diarahkan pada pengembangan motivasi untuk mengetahui, berimajinasi,
minat belajar, kemampuan merumuskan masalah, dan hipotesis pemecahannya. Keinginannya melanjutkan eksplorasi ilmu pengetahuan sosial sampai keluar kelas, dan kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan data. Nah, mungkin itu saja pembahasan atau materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.